Ini bukan angka yang kecil. 2157. Dari 2157 itu kaum wanita ada 333 jumlahnya, anak-anak 315, selebihnya laki-laki dewasa. Itu disebabkan karena wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Itu di tengah-tengah ada kalimat man lam yaqra'il qur'ana faqad hajarahu. Siapa orang yang tidak membaca Al-Qur'an maka sungguh ia mengabaikannya. Ini dia sudah baca. Rata-rata mereka bisa baca Quran. Tapi yang kedua, waman qara'ahu walam yatadabbar, waman qara'al qur'ana walam yatadabbar ma'anihi faqad hajarahu. Nah ini, siapa orang yang membaca Quran tapi tidak tadabbur maknanya, faqad hajarahu, maka sungguh ia mengabaikannya. Nah, yang tengah ini, kalau tengah-tengahnya salah, maka pengamalannya salah. Kira langsung saja, mau bikin saya nanti jam 7:30 harus sampai Kota Bekasi, ada akad nikah. Lanjut. Ini napi teroris di BNPT. Yang tua berumur 56 tahun dan 52 tahun. Yang sebelah kanan itu seorang dokter terlibat teroris. Lumayan juga seorang dokter bisa terpapar gitu, Pak. Baik, lanjut, Pak. Nah, ini Napiter sedang ujian hafalan Al-Quran. Nah, yang biru itu awal masuk teroris nggak bisa baca Quran, termasuk yang atas sana, yang kanan kiri itu tidak bisa baca Quran awalnya. Bilang begini, alhamdulillah Pak Ustadz, ada hikmahnya juga saya masuk Gunung Sindur katanya. Ada hikmahnya juga, masuk Gunung Sindur saya bisa ngaji katanya. Awalnya nggak bisa ngaji, dari Iqra 1 sampai Iqra 6 kan udah lulus. Tapi yang pinter ini, yang sama saya ini Pak, yang pinter itu baca Qurannya sudah hafal kira-kira 20 juz yang mau Quran itu. Lanjut, Pak. Nah, ini sedang membuat strategi pembelajaran dan penilaian napiter. Maksudnya begini, napi teroris itu zonanya merah, kemudian oranye, kuning, hijau. Di sebelum ada COVID itu sudah ada zona seperti itu, zonalisasi. Ini termasuk dihukum 8 tahun. Nah, perjalanan dari 8 tahun ke 0 tahun itu zonanya ada yang masih hitam. Namanya Ustadz Oman Abdurrahman. Lahir Garut, besar di Bandung, sampai hari ini belum bisa bebas karena zonanya masih merah terus, tidak mau dibikin kulit. Kata dia, lebih baik saya mati di penjara ketimbang saya harus mengakui NKRI gitu. Yang kelompoknya pernah di Makobrimob pernah mengambil senjata polisinya diborok mati 3 orang, ditembak polisinya, yang ada yang mengborok pakai pisau, yang 2 tembak mati. Jadi polisi yang pegang senjata dirampas, polisi ditembak. Nah, kata gitu aja. Nah, ini teroris, dia polisi asalnya, ex-polisi Sofyan Sauri, tinggalnya di Setu. Setu itu Kabupaten Bekasi atau Bekasi?
Setu. Dia ditangkap di Aceh. Kasusnya jual beli senjata api. Kasusnya. Jadi orang Jakarta awalnya ditugaskan ke Aceh di Bimaspol sana, bergabung sama GAM, ngaji sama orang-orang sana, terpapar, ikut GAM, langsung ikut JI, Jamaah Islamiyah. Gak puas dengan GAM, kapan GAM perangnya, gak perang-perang, gak ngebom-ngebom, akhirnya itu bergabung dengan JI. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah, dia ditangkap tahun 2008, bebas 2015. Nah, waktu ketemu saya 2013, ngaji tafsir. Jadi napi teroris itu di LP Pak ada pengajian tafsir. Nah, salah satu di antara dosennya saya waktu itu, alhamdulillah sekarang sudah bebas dan insya Allah sudah tobat. Bukti tobatnya itu satu, semua anaknya di pondok pesantren kan di Lirboyo, Kediri. Ya, bukti tobatnya. Kata dia, Pak Dokter, supaya anak saya gak kayak saya, katanya. Ya, hari ini di Lirboyo. Dia sendiri kemarin yang membawa napi teroris dibawa ngaji ke Kusbaha, Jawa Tengah. Lanjut. Nah, ini mantan teroris jaringan JI alumni Afghanistan yang saya kemarin 3 minggu ya, yang lalu ke rumah dia. Ini yang pentolannya teroris Al-Qaeda di Indonesia. Pangkatnya lebih tinggi ketimbang Ustadz Abu Bakar Basir. Di Indonesia itu yang tinggi beliau sama Abu Tolut. Abu Tolut kelahiran Jakarta, bermarga Siregar, jadi satu angkatan dengan beliau, tapi tingkat kegalakannya lebih galak Abu Tolut, karena Abu Tolut itu ditangkap 2 kali, sekali dianggap tobat, ngebom lagi, tangkap lagi. Nah, namanya Abu Tolut. Istrinya orang Kudus. Bapaknya Abu Tolut pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI Angkatan Darat zaman Pak Harto. Jadi zaman Pak Soeharto, bapaknya itu seorang Brigadir Jenderal TNI Angkatan Darat. Beliau terpaparnya waktu di UI Salemba, kuliah di Fakultas jurusan Teknik Kimia. Nah, kemudian keahliannya membuat bom dan senjata api. Makanya teman-teman ini Pak, kalau ngeledek orang Pindad, ngeledek orang ITB, kalian kuliah 4 tahun belum bisa bikin senjata. Kami senjata beneran, bikin bom beneran dari 2 kilo sampai 2 ton, nggak perlu belajar tahunan, cukup 8 bulan lulus. Nah, itu. Nah, ini yang anaknya meninggal di Syria dan yang satu ditangkap di Pakistan, belum pulang. Silakan. Ini bukan mejeng, bukan mejeng. Jadi di belakang saya itu ada BLK. Jadi Bapak Ibu, napi teroris itu ada 3 alternatif ketika dia pulang. Ketika bebas ada 3 alternatif. 1, keluarganya menerima, masyarakat menerima. Ini gak ada masalah, gak ada masalah. Tapi tempat kerja gak nerima, tempat kerja nggak terima, mau kerja di mana gitu. Maka di sini dilatih, ada pelatihan. Pelatihannya itu 1, yang paling ringan cukur rambut, yang kedua pertanian, ketiga perkebunan khusus sawit dan karet, yang keempat otomotif ringan motor dan berat mobil. Kemudian yang kelima entrepreneur. Nah, yang kedua
Dia diterima keluarganya, tapi tidak diterima lingkungannya. Di keluarga menerima, anak istri menerima, bapak ibu mertua menerima, tapi lingkungan tidak menerima. Akhirnya apa? Akhirnya tinggal pilih, ikut transmigrasi dengan teman-teman yang ada di Riau, karena di sana ada perkebunan sawit dan apa tadi, karet, yang dia sudah dilatih selama di BNPT itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang kasihan, keluarga menolak, lingkungan apalagi. Yang kasihan, Pak, keluarga nggak mau terima, lingkungan menolak juga. Maka di sini pemerintah itu, mohon maaf, dari tahun 2000 sekian sampai hari ini memperhatikan mereka. Kenapa? Kalau nggak diperhatikan dengan baik, nanti didekati lagi oleh kelompoknya. Seperti itu. Lanjut, monggo. Ini salah satu yang menviralkan video NII di Zaitun. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat ikut bangkit. Lanjut, Pak. Nah, itu sebelah kiri pakai sal merah itu pelaku peledakan bom di Polres Bima NTB dan peledakan di salah satu pondok pesantren. Mungkin kalau Polres dibom masih agak nyambung, ini pesantren dibom. Kenapa? Pesantren versi dia mengajarkan ajaran yang nggak benar gitu, Pak. Di pesantrennya Tuan Guru Bajang cabang Nahdlatul Wathon. Tuan Guru Bajang kan punya pesantren besar namanya Nahdlatul Wathon. Salah satu cabangnya itu dibom. Alasannya apa? Masih maulidan, masih istighosahan gitu, itu dibom. Nah, dia 7 hari 7 malam nggak ngomong-ngomong, nggak mau ngomong. Dipikir saya polisi. Saya bilang, Bang, saya bukan polisi, saya dosen gitu. Udah, akhirnya pelan-pelan baru ngomong. Nah, yang tengah itu namanya Ahmad Sirajuddin, teroris asal Sulawesi, gengnya Ahmad Santoso yang ditembak mati itu kan. Nah, di belakang kami itu gedung pondok pesantren di provinsi Xinjiang, Cina. Pesantrennya lebih besar ketimbang UI Depok. UI Depok kan gede, tapi masih kalah jauh dengan pondok pesantren di Xinjiang, Cina. Kapan-kapan silakan ngajak saya ke sana. Lanjut, Pak. Ini persiapan pendampingan Napiter ke Italia, Vatikan, Yugoslavia. Ada dosen IPDN, Pak, ganteng asal Aceh, PNS, terpapar gara-gara ikut pengajian di Bandung di luar kampus IPDN. Silakan, Pak, lanjut. Ini orangnya. Nah, itu yang paling ganteng. Saya ganteng, tapi dia lebih ganteng. Yang pakai kacamata itu. Gelar akademiknya SIP MSI, PNS. Istrinya PNS juga di Aceh, guru madrasah sanawiyah negeri. Istrinya tidak tahu kalau sang suami ikut teroris, nggak tahu istrinya. Termasuk Umar Patek itu menikah dengan wanita Filipina, mu'alaf, kemudian menikah. Selama berkegiatan, istri Umar Patek itu nggak tahu kalau sang suami ikut jaringan. Termasuk istri saya nggak tahu. Istri saya baru tahu kalau saya alumni JI, ya baru-baru saja. Kira-kira tahun 2017an baru tahu istri saya. Padahal saya menikah tahun 2000. Baru tahu sang suami mantan gitu.
Nah ini Pak, apa namanya, ditangkapnya di Yugoslavia, ditangkapnya. Lanjut Pak. Nah ini di Tegal, ini bersama ex Napiter ledakan bom Bali 2. Nah, yang pakai batik itu Pak, yang pakai batik, pelaku peledakan bom Bali 2, itu adik kandungnya Amrozi, adik kandungnya Ali Imron. Nah ini Ali Fauzi namanya. Jadi apa namanya, kakaknya kena hukum mati, Amrozinya. Kakak yang berikutnya hukum seumur hidup, namanya Ali Imron, yang sekarang sering ngisi televisi untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak muda supaya nggak seperti beliau. Tapi meskipun sudah membantu pemerintah, tetap hukumannya seumur hidup. Tapi yang paling penting, beliau karena terjun langsung di peletakan bom Bali 1 itu, yang menyebabkan ratusan orang meninggal seketika, maka karena keterlibatannya tidak seperti kakaknya Amrozi, dia dikenai hukuman seumur hidup. Kalau kakaknya kan hukum mati, kan hukum tembak, bersama Ali Gufron, Mukhlas, Imam Samudra itu kan. Nah, ini adiknya. Nah kami baru selesai ngisi di Tegal, Jawa Tengah. Di Tegal, di hadapan pemuda Ansor dan Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah sama GP Ansor NU dikumpulkan oleh Polda Jawa Tengah untuk diberikan pemahaman, termasuk kepada polisi-polisi yang masih muda. Karena begini Pak Bu, banyak polisi tidak ngerti, banyak polisi tidak mengerti, dan itu diakui oleh teman-teman Bakin Telkam. Makanya kata teman-teman di Bakin Telkam, Pak Taufik, gak semua polisi itu tahu. Kenapa? Bidangnya masing-masing. Yang sabara berbeda dengan yang paraskrim, ya kan? Yang narkoba berbeda dengan yang di pinggir atau jalan, apa namanya? Satu jalan, satu lantas, gitu. Lanjut Pak. Nah ini pelaku perekrut NII terbesar dan terbaik di masanya, yang sekarang menjadi musuhnya Panji Gumilang, namanya Ken Setiawan. Dia perekrut anggota NII terbaik di masanya. Dia asal Lampung, tujuan ke Jakarta kuliah, tujuannya kuliah ke UI. Nyampe Jakarta bukannya kuliah, direkrut teman-teman seniornya, ya biasa Pak. Makanya sering saya sampaikan ke ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya akan kuliah di ITB, di UI Depok, di IPB, Unpad. Saya sebut nama-nama kampus besar ini: UI, ITB, Unpad, IPB. Ini riskan kalau tidak kuat. Satu. Kedua, tidak punya ilmu tentang kegiatan jaringan. Makanya pesan saya, ketika Bapak Ibu punya anak kuliah di perguruan tinggi yang bagus, belum ada sampai hari ini mahasiswa Unisma Bekasi, nggak ada. Mahasiswa Gunadarma nggak ada. Yang ada itu UI, ITB, IPB, Unpad. Gitu Pak. Tapi saya nggak, tertentu ini oknum, bukan UI, ITB, Unpad, IPB selaku institusi, tapi kebanyakan mereka merekrut anak-anak yang pinter, gitu. Makanya pesan saya ke ibu bapak, pesan ke anak kita, sayang, nanti kalau kuliah di sana jangan ikut pengajian yang eksklusif. Itu pesan saya. Ikutlah pengajian yang terbuka, jangan yang eksklusif. Karena
Saya ngisi pengajian di alumni Budut tahun 83, angkatan Pak Khairul Tanjung. Itu ada teman seangkatan beliau, anaknya kuliah di UI Depok, sampai hari ini kalau wafat di mana kuburannya, kalau masih hidup di mana orangnya, belum ketemu sampai hari ini. Kemarin ditemukan banyak tengkorak kan di lingkungan Zaitun. Nah, anak mahasiswa di UGM asal Bekasi Selatan ditemukan mati di kolong jembatan. Kenapa? Anak itu terjaring NII, ingin keluar, terus dimatiin. Dengan izin Allah anak itu mati. Itu anak Bekasi Selatan, kota Bekasi. Lanjut Pak. Nah, ini mejeng juga ini, maaf. Cuman terorisnya ada di belakang saya. Jadi begini, napi teroris itu butuh rekreasi, Pak. Contoh, kayak kemarin pada beberapa minggu yang lalu, BNPT mengundang istri dan anaknya, kalau sudah berkeluarga, mengundang bapak ibunya jika masih belum berkeluarga. Nah, ada anak-anak kecil, kurang lebih ada 4 anak kecil itu, nyamperin saya bilang begini, Om, bolehkan papaku pulang sama aku sama mama Om, gitu. Saya nangis karena saya tahu psikologinya. Kenapa? Anak yang berusia 5-6 tahun ini belum pernah melihat papanya selama ini. Melihat papanya saat ini, Pak. Kenapa? Saat papa ditangkap pengantin baru, mamanya sedang hamil 3 bulan, 4 bulan gitu, Pak. Suami ditangkap. Selama itu pula dari dia di kandungan sampai umur 5-6 tahun baru tahu oh, itu papanya. Bilang begini, ya Om, boleh kan Om? Iya Om, kata ngacatnya. Iya Om, aku ingin pulang sama papa sama mama, ya boleh kan? Nangis saya, Pak. Ya meskipun seperti itu kan kita manusia, melihat sisi kemanusiaannya, sedih, Pak. Makanya mohon izin, cari menantu juga hati-hati juga. Nah, karena banyak yang saya tangani itu banyak, Pak. Minimal begini, ini minimal, Pak. Pak Taufik, menantu saya berhenti dari jabatan yang lumayan tinggi di Pertamina, sudah manajer, berhenti gara-gara ngaji. Masa ngaji menyebabkan dia berhenti di Pertamina? Satu. Yang kedua, Pak Taufik, menantu saya berhenti sebagai pimpinan cabang, kepala cabang ya, kepala cabang BSM, Bank Syariah Mandiri dulu, belum BSI. Kenapa? Ya, riba. Udah itu BSI, BSM. Ya apalagi BCA gitu kan ya, gitu. Banyak seperti itu, Bu. Orang Grand Wisata Tambun, Grand Wisata, menantunya bilang begini, pokoknya mah menantunya perempuan, selagi Mas masih kerja di BPJS mending saya cerai. Begitu, minta cerai gara-gara sang suami kerja di BPJS gitu. Wah, macam-macam, Pak, macam-macam. Akhirnya apa? Banyak yang saya tangani juga berhenti kerja di sana, di sini, di situ. Akhirnya apa? Jualan minyak wangi, jualan herbal, sampai ada yang stres. Gitu. Ini salah ngaji kok, Pak.
ngaji kok tambah-tambah terpuruk begitu, masuk Islam kok tambah terpuruk gitu. Ini yang bikin masalah kan Islamnya atau yang mengkajinya gitu. Dan ternyata yang terpapar bukan hanya anggota TNI Polri, bukan hanya Kementerian Keuangan, dan memang Kemenku itu maaf paling banyak terpapar, paling banyak. Tapi enaknya Indonesia berbeda dengan Malaysia. Malaysia satu indikasi tangkap, betul, tidak pengadilan. Di Indonesia kalau belum ada 3 indikasi belum boleh ditangkap. Makanya kalau saya lebih cocok di Malaysia undang-undangnya. Kalau Saudi terlalu galak lah. Kalau Saudi sedikit satu indikasi ambil tanpa proses hukum. Kalau Saudi, Malaysia satu indikasi comot, pengadilan membuktikan benar tidaknya. Di Indonesia satu indikasi belum bisa ditangkap, 2 belum bisa, 3 berbuat baru tangkap. Gitu. Lanjut, Pak. Nah, ini yang anak-anak UI, ITB, IPB, Unpad ini. Sama Sumatera, Pak, Sumatera, Medan kampusnya. USU. Ya. Sama Makassar. Unhas ya. USU, Unhas, UI, ITB, IPB, UI ini. Yang ini masih galak-galak. Kalau di BNPT sudah ringan lah gitu, sudah ringan. Nah, ini masih galak-galak. Ada teman saya, dosen tafsir dari UIN Jakarta, alumni Al-Azhar Kairo, masuk mau ngajar, diginiin oleh teman-teman teroris, macam-macam tak bunuh kamu, begitu Pak. Akhirnya teman saya yang mau ngajar udah kalah mental, pokoknya macam-macam tak bunuh kamu, begitu. Akhirnya teman saya pulang dan ngajar. Mas, gantiin saya. Kenapa? Saya nggak bisa. Nah, kenapa? Karena potongannya nggak mendukung. Teman saya potongannya nggak mendukung. Kalau saya kan mendukung. Saya mendukung. Karena saya mantan begitu, jadi ngerti cara menghadapinya. 1, pecinya begini, jangan pakai peci hitam. 1. Kalau mau ngajar di LP teroris, ikut panjangin, terus celana cingkrangin, gitu. Teori ini teori menghadapi mereka begitu, Pak. Ya kalau yang ngisi ceramah masih isbal atau versi mereka, jenggotnya kelihatan dicukur. Beda dengan orang yang tidak punya jenggot, memang nggak punya jenggot. Tapi kalau orang kelihatan punya jenggot, dirapikan, dan macam-macam gitu ya. Kalau masih menghadapi orang seperti ini, gitu. Silakan lanjut. Terus, nah, yang menerima buku yang sebelah kiri itu pelaku peledakan bom di Lumajang dan Surabaya. Lumajang itu meledakkan di Polres Lumajang dan Polres Surabaya, namanya Muhammad Irfan. Itu Pak, kemarin kami ke rumahnya di Probolinggo, Jawa Timur, sudah keluar, dibiayai oleh pemerintah karena istri dan lingkungannya masih nerima, tapi tempat kerja menolak. Akhirnya karena pelatihannya ikut barbershop, akhirnya dibiayai untuk membuka barbershop, dan sekarang sudah berjalan hampir 4 bulan keluar, dan lumayan kata dia, ramai lah gitu. Saya ke sana itu jam 9 buka pagi, jam 9 malam itu masih ada pasien yang kurang bagus lah gitu.
Anaknya hafal Quran 30 juz, hafal Bulughul Maram. Akhirnya supaya anaknya nggak kayak dia, pindah pondok pesantren. Lanjut, Pak. Nah, ini salah satu contoh data teman-teman yang di BNPT. Usia hari ini Pak ya, hari ini nih saya ambil baru saja bulan Juli. Usia hari ini gitu, pendidikan, terus sisa tahanan, terus kelompok apa? Ada yang tinggal 1 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. JAD singkatan dari Jamaah Ansarud Daulah. Pusatnya ISIS, Irak atau Syria. Itu JAD. NII pusatnya Indramayu, Zaitun. JI, nah ini kelompoknya Amrozi, Imam Samudra. GAM, GAM Aceh. Akan lanjut, Pak. Nah, itu yang dokter itu Pak Ismail Indra, S1, dia fakultas kedokteran. Ya memang dokter aktif waktu itu. Sisa bulan, sisa tahanan 11 tahun. Beliau pelatihannya dokter ini ngambil jahit menjahit. Ya. Nah, itu yang dokter. Kelompok JI, paling banyak JI. Ada MIT. MIT itu JI juga, tapi disebut MIT dia Mujahidin Indonesia Timur, MUSU. Kelompoknya Ahmad Santoso, Chandra Hamid. Silakan, Pak. Nah, ini MIT tadi, Majelis Mujahidin Indonesia Timur, JI Jamaah Islamiyah, JAD Jamaah Ansarud Daulah, JAD Makassar Nur Afdi Afan. Nah, silakan lanjut. Penutup. Ada 5 hal yang menjadi alasan seseorang menjadi pelaku tindak pidana terorisme dengan kekerasan. Ini pengakuan Mas Khairul, mantan napi. Bahasanya nggak saya rubah sesuai dengan pengakuan dia. Ini bahasa beliau, bukan bahasa saya. Yang pertama, keberanian menafsirkan Al-Quran dan hadis berdasarkan pemikiran sendiri, kata dia. Kita menafsirkan sendiri karena kita didoktrin untuk berani menafsirkan ayat Al-Quran seenak kita sendiri. Diajari begitu oleh senior, dan seniornya diajari oleh yang lebih senior lagi, sambung bersambung. Jadi menafsirkan sendiri. Contoh tentang jihad itu ya versi mereka, jihad itu yang perang. Lanjut. Yang kedua, seseorang menjadi teroris karena terjangkit paham takfiri, mudah mengkafirkan orang lain. Bukan hanya orang-orang non-muslim, tetapi juga orang muslim yang berada di luar kelompok mereka. Ini yang dimiliki hampir semua jaringan, terutama ISIS, Pak. Saya cerita sebentar. Ada orang Bogor, tepatnya Cilengsi. Saya nggak menyebut kompleknya, orang komplek, orang kaya. Awalnya beliau dan 2 anak dan 1 istri sekarang belum bisa pulang di Syria. Nah, waktu kami ke sana, karena dia orang Jawa, saya juga pernah belajar bahasa Jawa Tengah, begitu. Kan beda, Pak. Jawa Tengah sama Jawa Timur kan beda. Sama-sama Jawa Tengah, antara Tegal, Brebes, Pemalang, Banyumas, kan beda dengan Solo, Semarang kan. Nah, beliau orang Solo. Pak, kados pundi panjenengan kok sampai menti? Ngerti ya? Pak, bagaimana ceritanya Bapak, Ibu, sama adik-adik sampai di Syria ini? Kata dia begini, dia nggak tahu kalau saya ustadz.
Taunya saya peneliti gitu aja. Ini Pak Dokter, saya pengusaha, terus saya nggak pernah sholat, saya Islam nggak pernah sholat, apalagi puasa, saya nggak kenal zakat, saya nggak kenal haji, tahu haji tapi kayak apa hajinya saya nggak paham. Nah ketika ada pengajian kiamat, salah satu ustadz dari Bandung kata dia, saya tertarik, itu yang menggatalkan hati saya untuk hijrah. Maksudnya Pak? Ya akhirnya ngaji tentang kiamat itu menyebabkan saya sadar bahwa saya orang Islam yang salah, pendosa gitu, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa dan lain-lain. Terus, nah ustadz tersebut dia menghitung kiamat akan terjadi pada tahun kurang lebih 2045. Nah saya kenal ngaji itu 2016. Saya itu Mbak Ustadz, umur saya 49. Nah, kiamat tahun 2045. Percuma saya bisnis, percuma saya macam-macam. Akhirnya saya total ibadah. Akhirnya bisnis tetap bisnis, tapi saya sodako. Sodako saya untuk membantu perjuangan Muslimin Syria dan Irak, yaitu ISIS, untuk menegakkan khilafah Islamiyah di Syria dan Irak. Waktu itu saya sedikit punya uang 6 miliar. 6M sedikit katanya, Masya Allah. Coba kalau dikasih pondok pesantren saya, oh jadi gedung itu 6 miliar. Dengan ringan, kata Allah, wajahidu bi amwalikum, berjihadlah dengan hartamu. Udah. Terus saya bantu lagi 4 miliar, 10 kan? Bantu lagi minta buat persenjataan, bantu lagi 2 miliar, 12. Terus Pak, akhirnya semakin saya sadar versi dia, kiamat sudah dekat, perjuangan di depan mata, hidup juga dan tentu bahagia meskipun banyak uang. Akhirnya ada jihad fisabilillah dengan ISIS. Saya, istri dan kedua anak saya musyawarah bagaimana. Ini 4 kan itu sudah terpapar Pak. Ayo kita berangkat ke Syria. Kita akan tinggal di negara Islam sana menjelang kiamat. Akhirnya berangkat. Singkat cerita berangkat. Sisa uang 6 miliar sodakoh lagi. Udah berapa juga? 6, 4, 2, 6. 18 miliar. Sekarang yang tersisa tinggal satu rumah. Satu rumah yang tersisa. Gitu. Nyampe di sana dapat 2 bulan nyesel menangis. Nyesel dan menangis. Pak Dokter, saya pikir yang ditembak itu Israel. Yang ditembak itu musuh Islam, tapi ternyata yang mereka tembak orang-orang yang sedang sholat di masjid gara-gara mereka ikut thariqat. Yang mereka tembak, yang mereka siksa orang yang masih sembahyang, masih membaca takbir Bismillah. Oh, dipukul. Istilah saya baru sadar saya salah. Tapi bagaimana lagi? Bukanya yang tampak ganteng tapi sudah lusuh, isinya yang cantik tampak lusuh. Anak-anak yang muda-muda semester 6 dan semester 2 yang ganteng-ganteng tampak maaf kumuh gitu Pak, yang dulu orang berada gitu. Nah ini gara-gara salah ngaji. Nah nyeselnya kenapa? Oh ternyata saya masuk fam takfiri Pak, ya, kata dia. Apa fam takfiri itu? Saya pernah ngerti, karena dia tahu tugas saya hanya mendata mereka, titik. Tugas saya kan dia, kata mereka, mendata orang WNI yang terpapar di sana berapa orang, terus asal-usulnya dari mana, kan itu aja yang mereka tahu. Nah ini seperti itu Pak kondisinya. Tapi ada juga orang yang nggak seperti dia. Apa? Iming-iming uang. Nah, ini orang kaya, ini orang kaya. Ini enggak. Honor bersih misalkan 6 juta.
makan segala macam tanggung ISIS. Pokoknya bisa bawa pulang ke Indonesia, ngirim uang ke Indonesia itu ke orang tuanya 6 juta tiap bulan. Kenapa? Karena makan, tidur, semua fasilitas ditanggung ISIS. Nyampe sana tambah miskin, tambah melarat, kata orang Madura. Gitu kan. Nah, ada juga yang ketiga, tipenya apa? Dia dogmanya masih setengah-setengah, kemudian tapi semangatnya luar biasa, bimbang dia mau berangkat atau tidak. Akhirnya gara-gara teman-temannya berangkat, ikut berangkat. Yang ngambang seperti ini, akhirnya mau yang mantep, yang ngambang setengah mantep, sekarang belum pulang 2.150. Gitu Pak. Lanjut Pak. Yang ketiga, karena menganut paham hakimiyah, yaitu mudah menuduh dan mudah menghakimi. Polisi, tentara dianggap sebagai tauhid kata dia. Pemerintah termasuk PNS, polisi, tentara yang tidak melaksanakan hukum Islam dianggap tauhid. Nah, yang seperti ini Pak terjadi juga di Irak. Di Irak, di Afghanistan gitu. Irak, Afghanistan. Nah, musim politik besok itu selalu akan muncul membenturkan kelompok tertentu dengan agama begitu. Itu pasti akan muncul. Nah, kita yang cerdas jangan mau atas nama agama untuk kepentingan politiknya begitu. Dan maaf, kalau mau jujur, dulu ada berapa kosong? 0102 ya. Dulu ada berapa kosong? 20102 ya. Yang Pak Prabowo kosong berapa dulu? Pak Jokowi 01. Ya pokoknya saya nggak jelas lah. Karena saya waktu pemilihan saya nggak ada di Indonesia. Tapi apa yang dulu yang nyoblos 02? Lihat Pak Prabowo merapat ke pemerintah gimana perasaannya? Itu politik. Kebetulan pas nyoblos saya ada di Yugoslavia. Saya nggak nyoblos. Yang pertama waktu penyoblosan saya di Uighur. 2 kali nggak nyoblos saya. Nah waktu Pak SBY yang kedua nggak nyoblos juga saya ada di Yordania. Jadi saya berkesempatan nggak nyoblos begitu. Tapi saya lihat di komentar-komentar itu, komentar 0201, 0102, Masya Allah, apa seperti itu Islam mengajarkan? Berbeda silahkan, tetapi jangan sampai lisan kita berdosa gara-gara mencaci maki yang belum tentu benar itu. Saling mencaci gitu kan. Nah, Rasulullah itu hadir menyatukan, hadir mendamaikan 2 suku Aus dan Khazraj gitu. 120 tahun berseteru, Nabi hadir menyatukan. Kontekstualisasinya bagaimana Pak Taufik? Hadirnya tangan kita, lisan kita di Instagram, di YouTube, di TikTok, hadirnya kita menyatukan, mendamaikan, bukan memprovokasi. Mohon maaf, karena saya sering kumpul dengan teman-teman di Irak 27 hari kali 2, berarti 54 hari saya di sana. Melihat Saddam University, tempat saya belajar dulu, yang nyaman, yang indah, yang lebih bagus ketimbang UI dulu, hari ini hancur sehancur-hancurnya. Dulu Irak mampu membantu Indonesia, hari ini Indonesia yang bantu Irak. Libya, tempat yang dulu sangat indah dan bagus, banyak membantu Ustadz Arifin Ilham bikin masjid pesantren, banyak bantu pondok pesantren se-Indonesia. Hari ini kita yang membantu Libya. Jadi sangat tidak enak begitu. Makanya silakan kita berbeda fikih, berbeda politik. Politik kan fikih juga kan Ustaz? Ya Ustaz ya?
Fikih kan politik, fikusiasi kan, itu. Jadi kita nggak perlu. Kita punya pilihan silahkan, harus. Tetapi jangan sampai kita fanatisme. Kita boleh fanatisme hanya tauhid kepada Allah, menjalankan syariat kepada Allah, berakhlakul karimah. Itu yang kita boleh fanatis untuk kekeh. Pokoknya saya harus hidup mulia dengan akhlakul karimah. Bagus. Pokoknya saya menjalankan syariat Allah semampu saya. Kan masata'tum. Apa semampu saya? Kalau orang Islam mau ibadah haji nggak mampu, kan nggak wajib. Gitu kan? Tapi kalau meninggalkan maksiat harus mampu. Contoh, saya sebagai seorang suami misalnya, tugas di Amerika Kanada 1 bulan 7 hari, meninggalkan istri. Nafsunya pengen nikah lagi, Bu. Nafsunya pengen wanita yang baru lagi. Tetapi fake itu yang haram, fake. Apa haramnya? Jangan sampai kamu berzina di sana. Terus menikah lagi kamu belum mampu, fake. Kamu satu saja nggak bisa menyayangi mereka, masa mau nambah lagi? Fake dilu, nggak mampu kamu fake berbuat adil. Nah, itu contoh. Sehingga bagaimana cara mengekangnya? Ya dengan banyak puasa, banyak beraktivitas. Nah, akhirnya apa? Kita tidak melaksanakan syariat masna wa sulasa wa ruba, diganti dengan syariat yang lain yang kita mampu. Seperti itu. Nah, ini kenyataan yang ada begitu, Pak. Menyesakkan. Satu contoh. Bosnia yang 90% Muslim hari ini yang Islam itu sudah sangat rusak. Kalau nggak percaya, silakan kita ke sana, ke Bosnia. Masjid peninggalan Turki Utsmani yang berumur 700 tahun, berumur 400 tahun, hari ini sepi sesepi-sepinya. Saya pengen sholat duhur, asar, tutup. Bukanya hanya Jumatan. Itu pun nggak banyak yang Jumatan. Di Masjid Ar-Raudhah banyak. Ketika saya masuk masjidnya yang dibangun Pak Habibie, yang sebelumnya Pak Soeharto, juga sepi, tapi masih mending, Pak. Ada di pusat kota lah begitu, tidak di pinggir kota, masih mending, banyak wisatawan yang masuk. Tapi azan nggak terdengar. Gereja sepi, masjid sepi, yang Kristen sepi, yang Muslim sepi. Kenapa? Dia trauma dengan beragama. Kenapa? Terjadi pembantaian Bosnia tahun 95 itu menyesakkan hati, yang menyebabkan ekonominya hancur. Anak muda berangkat ke Prancis, ke Jerman, bekerja nyari uang, nyampe ke Bosnia, pulang kampung, membawa budaya Prancis, budaya Jerman yang seperti itu. Akhirnya Islam tinggal KTP saja, gitu Pak. Yang keempat, menafsirkan jihad fisabilillah adalah harus dengan jalan kekerasan atau jalan perang. Nah, ini kata dia. Padahal betul perang itu jihad, tapi perang itu hanya satu jenis dari sekian jenis jihad, gitu loh. Contoh, berbakti kepada orang tua itu jihad. Mencapai haji mabrur itu juga jihad. Membantu janda-janda yang miskin itu juga jihad. Menuntut ilmu juga jihad. Tapi teman-teman kita yang terpapar ini, jihad itu harus dengan perang. Yang kelima, resistensi kepada pemerintah. Pemerintahan itu bagi teroris, Pak Harto tohut. Pak Harto siapa? Pak Habibie tohut. Pak Gus Dur tohut. Bu Mega tohut. Pak SBY tohut. Pak Jokowi tohut. Pak Taufik tohut. Semua tohut. Jadi nggak ada benernya versi mereka. Nggak ada benernya. Kenapa? Ya karena emang
selagi menggunakan, kata dia, bukan hukum Allah versi dia, maka itu. Kalau saya bandingkan, kita bandingkan antara Saudi Arabia dengan Indonesia, nggak jauh-jauh amat, Pak. Contoh, hukum pernikahan menganut hukum Islam kita. Nggak boleh orang Islam menganut hukum yang lain, kan? Undang-undang haji kita ada, undang-undang zakat ada, undang-undang wakaf ada, undang-undang apa lagi? Pondok pesantren yang terbaru ada, undang-undang apa lagi? Wakaf, dari wakaf yang klasik sampai yang modern juga ada. Yang belum adalah hukum pidana, potong tangan, hukuman mati, itu yang belum ada. Tetapi ada kaidah hukum yang berbunyi ma la yudraku kullu la tutrak kullu. Jika sesuatu itu belum dapat tersampaikan semua, jangan tinggalkan semua. Proses. Contoh, hukum perkawinan sudah ada sejak tahun 74 zaman Pak Soekarno. Meningkat lagi zaman Pak Harto, ada undang-undang perbankan, ya kan, bank muamalat. Terus undang-undang berikutnya undang-undang wakaf zaman Pak SBY tahun 2004 yang memperbaiki, meningkatkan dari wakaf non produktif sampai ke produktif. Terus sampai hari ini udah tebel, Pak, undang-undang Islam itu udah tebel sekali. Anak berproses begitu. Tapi maaf, saya yang pernah tinggal di Saudi merasakan lebih nyaman di Indonesia dibanding Saudi. Tolong Bapak Ibu jangan lihat Mekah Madinah ya. Kita lihat Jeddah, kita lihat Riyadh. Kalau Mekah Madinah sudah oke, nggak ada masalah. Tapi Riyadh, Jeddah, kita nggak bisa ngaji seperti ini, Pak. Dengan seenak kita. Di KM Masjid Ar-Raudhah bisa milih penceramah, di Saudi nggak bisa. Penceramah siapa? Nggak bisa kalau tanpa tanda tangan kerajaan. Di kita pakai nggak Kemenak? Nggak ada. Nggak bisa. Di tempat kita gedung RW bisa bikin pengajian, perkantoran bisa ngaji, bahkan di Bekasi di kampung nutup jalan. Di Jakarta nutup jalan, tabligh akbar nutup jalan. Itu tidak akan bisa terjadi di banyak negara Timur Tengah. Meskipun Timur Tengah, anggap Timur Tengah yang agak liberal, Mesir, nggak bisa juga. Tapi di Indonesia, Idul Fitri di lapangan, di jalan bisa. Itu tidak akan bisa terjadi di kerajaan Arab Saudi. Ya, Bapak ngeliatnya kan Mekah Madinah saja. Mekah Madinah kan kecil. Kota-kota yang lain, tempat yang lain begitu, tidak bisa. Di tempat kita, mohon maaf, azan berkumandang keras. Di kampung saya, itu azan bisa 5 kali azan. Kenapa? Masjid musola. Di kampung saya nih, duhur. Masjid Jamek, pasti yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai radius 5 km terdengar di kampung saya. Selesai Masjid Jamek, Masjid Agung, baru musola, masjid kecil, bersaut-sautan sampai bingung jawab yang mana, Pak? Azan itu tidak akan pernah Bapak dengarkan di Saudi. Dan bisa. Ya, saya bukan sentimen, tidak. Saya pernah tinggal di kota Riyadh. Saya tinggal di kota Riyadh. Tidak bisa begitu. Nah, makanya kita syukuri. Adapun belum seperti yang kita inginkan, misalnya pendidikannya, apalagi ekonominya, apalagi kesehatannya. Nah, itu masalah lain. Tapi keamanan berbangsa, bernegara itu lebih penting. Mohon izin, hari ini Pangeran
menjebloskan penjara bibi kandungnya dan sepupu kandungnya. Ya, seperti itu. Ya apalagi orang lain begitu, bibi kandungnya, sepupu kandungnya saja dijebloskan ke penjara tanpa proses hukum, Kalau salah-salahnya di mana, di penjara sampai kapan, tidak tahu kan. Nah, mudah-mudahan kita nggak seperti itu, dan kayaknya tidak akan. Meskipun siapapun presidennya, mudah-mudahan tidak akan, karena kita bukan kerajaan lagi. Lanjut, Pak. Nah, ini cara menangkal paham radikal. Satu, banyak belajar fikih perbandingan mazhab. Agar apa? Tidak gampang menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, sekarang banyak di TikTok itu orang baru hijrah seperti orang pinter, sepinter-pinternya menyalahkan ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Hambali, ulama Syafi'i, sok pinter. Hari ini seperti itu. Padahal 4 ulama ini bukan hanya hafal Quran, hafal hadis ratusan ribu. Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis. Kalau nggak percaya silakan dibaca di kitab-kitab hadis. Murid Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal, hafal hadisnya itu 1 juta lebih. Gurunya namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru murid Imam Hanafi. Gitu. Abu Yusuf namanya. Nah, hari ini Quran saja nggak hafal, hadis saja nggak hafal 20 ribu, sudah berani menyalahkan para ulama terdahulu. Itu kata orang Jakarta, ya sungguh terlalu. Makanya paham yang paling bagus adalah ketika kita ngaji Al-Quran, ngaji hadis, ikut pemahaman ulama-ulama terdahulu yang pasti sanadnya nyambung, gitu, nyambung. Jadi Imam Abu Hanifah, beliau hidup pada masa tabi'in, terus kan generasi awal. Jadi umpama ngikuti saya, ya nggak menjamin, tapi menjamin ikut para ulama terdahulu. Tapi kalau saya ikut ulama terdahulu, nah itu berarti saya mengikut. Lebih gampang seperti itu. Akibat dari tidak punya sanad, ya, seperti tadi Pak, sakar PDW, semaunya sendiri. Yang kedua, banyak belajar ilmu tafsir dan ilmu hadis yang luas. Ketiga, belajar ilmu usul fikih, ini yang tidak ada. Adanya di Monijin. Al-Azhar Jakarta, Al-Azhar Bekasi, dan Kabupaten Bekasi belum ada masjid yang buka pengajian ilmu usul fikih. Yang ada baru 1 di Grand Wisata Masjid Izzatul Islam. Itu pun mau diganti dulu. Kenapa? Nggak kuat jamaahnya. Al-Azhar Jakarta, Al-Azhar Bekasi, Kabupaten belum ada pengajian usul fikih. Karena itu memang ilmu yang berat. Yang ada fikihnya kan? Yang ada fikihnya, usul fikihnya nggak ada. Padahal ilmu yang ketiga itulah ilmu yang akan bikin kita bisa berpikir luas tentang hukum Islam. Orang berfatwa wajib punya ilmu yang ketiga itu kan? Tapi itu jarang. Kenapa? Nggak bisa main-main, belajarnya harus serius gitu. Nah, pengajian diajak serius agak susah. Termasuk orang yang serius diajak ngaji itu nggak kuat. Ada yang serius ngaji itu nggak kuat, gitu. Kenapa? Beratnya kan. Yang keempat, tidak belajar kepada kelompok yang eksklusif. Contoh tadi, anak Unpad, anak sastra Arab, didekati seniornya, dibaikin, udah nyantol kebaikannya, masuklah dogma. Jadilah dia NII gitu. Nah, itu contoh yang
yang konkret. Makanya ketika punya anak disarankan jangan ikut pengajian yang eksklusif. Yang kelima, mengambil pelajaran dari negara yang sudah hancur akibat paham itu. Contoh Irak, Syria, Afghanistan, Libya, hari ini Yaman Utara, masih seperti itu. Dulu yang gratis telah tiada hari ini. Apa artinya air gratis, kemudian listrik murah di Irak, hari ini telah tiada. Dulu pendidikan gratis, hari ini hancur semua. Yang hancur bukan hanya gedung sekolah, rumah sakit pun ikut hancur di Aleppo. 6. Mengambil ibroh dari masyarakat bangsa yang hancur akibat perang, ekonomi, politik. Contoh konkretnya Bosnia. Setiap 8 bulan ganti presiden. Hingga hari ini. Setiap 8 bulan bergantian antar kelompok. Wong kita 5 tahun saja nggak selesai. Ini 8 bulan ganti presiden hingga hari ini di Bosnia. Ekonominya hancur. 7. Pengawasan orang tua atau pihak yang paham tentang paham tersebut. Nah, orang tua ya kita ini, Pak. Atau orang yang paham, tapi saya sering dibully, dicaci maki. Tapi nggak apa-apa. Daripada kayak teman-teman di Syria, tahu ini membahayakan, tapi diam seribu bahasa, nggak ada yang menyuarakan. ISIS pernah berkuasa sebentar di sana. Akibatnya apa? Hancur. Nah, tapi memang yang menyuarakan seperti ini, Pak, bisa dibully saya. Waktu saya ngisi subuh di Galaksi, di depan teman-teman kita di sana, di belakang saya ada teroris satu. Tanggal 17 tertangkap di Bekasi Utara, ya kan? Orang KAI, kereta api Indonesia itu bukan senjata rakitan, senjata beneran. Gitu. Nah, cuman ya akhirnya apa? Teman-teman saya, Pak Taufik, saya pinjam masjid saya kan lumayan bagus di Antikro Galaksi, di depan mall. Ada kelompok ini, Pak Taufik bisa nggak pinjam masjid? Untuk apa? Siapa penceramahnya? Ini. Saya tolak. Pokoknya kalau yang ini jangan. Selagi ini, pokoknya ada. Saya sebagai pembina yayasan di Antikro Galaksi itu, ya kapan penceramah boleh masuk, kapan tidak. Kenapa? Al-Azhar Jakarta Perme kecolongan sekali. Terus Pondok Mita Lestari, 2 ustadznya ditangkap Densus 88. Saya nggak pengen masjid saya kemasukan seperti itu, gitu Pak. Pak Ustadz kan ceramahnya bagus, memang bagus, betul bagus. Saya pun seneng dengernya. Tapi Bapak itu kan nggak tahu siapa dia. Yang namanya nyari uang kan harus enak Pak ngomong kan. Nah tugas dia bagian pendanaan, nggak mungkin ngomong yang keras-keras gitu. Tapi saya yang mantan anggota JI, saya paham betul. Ini jaringan, ini punya genealogi ke sini, ke sana kemari gitu. Nah benar, tidak lama ditangkap Densus 88. Gitu. Jadi orang awam yang nggak tahu, taunya ya ini orang baik, iya betul. Gitu Pak. Jadi beberapa contoh tadi napi teroris yang ditangkap di luar negeri tadi itu, yang jumlahnya cukup banyak. Jadi orang Indonesia yang ditangkap resmi hari ini di penjara Syria 750 sekian. Yang selebihnya terkatung-katung. Yang tadi jadi jumlah 2157 itu, yang 700 sudah resmi sebagai tahanan negara Syria. Selebihnya masih terkatung-katung, nasibnya nggak jelas. Kalau yang dipenjarakan udah jelas loh, mau mati mau enggak jelas di penjara. Tapi yang terkatung-katung ini, gitu. Nah, itu yang saya tangani yang di luar, bukan di dalam. Pas kebetulan tahun 2023 awal bulan Juni saya dilibatkan untuk yang menangani yang di Indonesia juga. Nah, saya sampaikan seperti ini untuk meyakinkan bahwa anak Indonesia yang tergabung itu banyak gitu.
bukan sedikit. Baik, barangkali itu Pak ya, mohon maaf dan mungkin nanti jam 7 harus balik ke Bekasi karena ada acara akad nikah keponakan. Itulah barangkali nanti pertanyaan bisa didiskusikan pada pertemuan berikutnya. Dan yang paling penting adalah kemerdekaan ini kita nikmati dengan enaknya, keamanan, suasana dibanding negara yang berkembang. Adapun masih kurang, ya kita berupaya individu, kelompok, dan kita dorong yang punya kebijakan misalnya dengan cara-cara yang baik. Insya Allah tidak sampai terjadi chaos di bangsa kita. Baik, berapa itu kita terus membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.